Ruhullah mengabarkan sang sumber ruh, yaitu Ahmad, akan datang di akhir zaman. Datangnya pakai nama baru, namanya Muhammad. Apa yang beda Ahmad dengan Muhammad? Ada mim depan, ada tasdid. Muhammad. Itu tasdid kedua, itulah diturunkan jadi Al-Mahdi. Allahumma ya Ahad, ya Allah yang Maha Esa, Salli ala Ahmad, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Ahmad. Allahumma ya Ahad, Salli ala Muhammad, yang Maha Esa ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Ahad, Salli ala al-Mahdi, Khalifatika, ya Ahad, ya Allah yang Maha Esa, sampaikan salam kami, rahmat Engkau kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, Khalifah Engkau, wahai yang Maha Ahad. Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan itu, ya. Afdolnya pagi diamalkan 100, kalau tidak ya 10, kalau enggak ya sekali. Karena itu peta ma'rifat akhir zaman. Kenapa dimulai dari Ahad Ahmad, Ahad Muhammad, Ahad Al-Mahdi? Karena yang ada di kolbunya Nabi SAW mengenai ilmu ma'rifatullah al-ahad. Yang ada di kolbu Nabi ilmu tentang Ahmad. Yang ada di kolbu al-Mahdi ilmu tentang Ahad dan Muhammad SAW. Maka al-Mahdi nanti itu obrolannya gak jauh-jauh daripada ilmu mengenal Ahad, mengenal Ahmad, mengenal Muhammad sallallahu alaihi. Itu aja ciri. Jadi ciri-cirinya bukan hidung mancung, jibat apa? Langsung tutup hidung dia. Emang antum hidungnya mancung? Kalau di hadis hidungnya mancung, jidatnya lebar. Itu setelah diislah, kelihatan semuanya. Sebelum diislah, betapa banyak zuriat Nabi hidungnya mancung, jidatnya lebar. Yang enggak zuriat Nabi juga banyak. Ada orang datang ke saya ngaku Imam Mahdi, cuma karena jidatnya lebar, hidungnya agak mancungan dikit. Tapi kalau saya hitung-hitung dari samping, mancungan saya juga sih. Langsung kita ngomong, ente kalau standar Mahdi itu ke jidat lebar, hidung mancung, mancungan habaib, mancungan orang Arab, mancungan orang-orang Eropa. Hadis itu kan riwayat ahli hadis. Ahli hadis hanya meriwayatkan yang empirik. Apa arti empirik? Yang zahir-zahir. Yang meriwayatkan di balik itu siapa? Itu ulama yang takut kepada Allah. Al-arifuna billah. Ahli ma'rifat. Mereka yang ngerti siapa Al-Mahdi. Ada lagi yang datang. Dia bilang ke saya bukan ulama. Tapi kalau Ustadz nggak ngerti tentang Mahdi, tanya saya. Ya salam. Yang Ustadz siapa? Ya. Yang ngerti Al-Mahdi siapa? Ada yang ngomong begitu. Hebat nggak? Ya. Cuma lewat mimpi-mimpi doang dia percaya Al-Mahdi. Apakah zikir Allah atau hu Allah atau hu boleh diamalkan tanpa talqin dari guru? Enggak boleh. Harus pakai guru. Zikir Allah itu zikir sudah zikir, kalau versi kedokteran harus dengan resep dokter. Kalau enggak pakai dosis dari dokter, takut overdosis.
Dan saya sudah banyak ketemu lancang ngamalin zikrullah tapi nggak lewat ahlullah. Maling namanya. Nyuri ilmu lewat YouTube. Dulu jangankan lewat YouTube, orang ngaji dalam masjid kita nguping lewat jendela, itu haram diamalkan. Nggak boleh. Itu nyuri namanya. Hadir, harus hadir. Karena yang diberkahi itu orang yang hadir. Orang yang hadir itu dia sudah menghancurkan egonya. Ya, kayak Kiai ini kan udah menghancurkan egonya, duduk di bawah saya itu udah hancur egonya sudah. Tapi setan bilang lagi, ente hebat, ego mau bisa diatur. Setan itu dia berbintang-bintang. Ada setan ego. Ada setan kalau ego sudah hancur dia muncul lagi, itu bintangnya 3 tuh. Nah, dia masuk ke dalam sir, dia pelototin terus. Hati-hati ya. Hati-hati, makanya disebut hati-hati ya. Jadi jangan coba-coba amalkan zikir itu tanpa bimbingan seorang mursyid. Khawatir salah dosis. Jangan-jangan yang gila-gila itu dia pernah ngamalin lewat buku. Bener Bang ya? Kalau pengalaman saya di kampung dulu, itu banyak yang bunuh diri. Bukan banyak, ada 1 bunuh diri. Tiba-tiba dia terjun ke jurang. Stres. Sebenarnya stres karena pekerjaannya nggak ada. Pelarian ke torikot. Torikotnya tidak menyembuhkan karena torikotnya tidak, gurunya nggak memperhatiin dia. Yang diajarkan zikir standar. Nggak puas, galau, terjun masuk ke tebing, mati. Apa kata orang? Oh dia sesat karena masuk torikot, dia gila. Bukan, dia tuh stres karena pekerjaannya, melarikan diri ke torikot. Ada adik kelas saya kuliah di kampus. Di kampus itu lagi ketat-ketatnya, ada dosen yang ketat dalam buat proposal tesis. Stres dia. Stres melarikan diri belajar torikot. Ternyata dalam stresnya dia sudah gila. Diajarin torikot tambah gila. Hilangin dulu stresnya baru belajar torikot. Ya. Makanya mohon maaf kepada yang minta talqin, saya tidak pernah mengobrol talqin. Ngaji aja dulu sehingga muncul kesadaran batin yang dahsyat baru ditalqin. Gak penting talqin kalau belum beres isi kepalanya. Ya. Jadi jangan minta talqin pakai nafsu. Ya, baru sekali ketemu minta talqin. Ya. Kecuali kiainya bolehin, kalau saya enggak. Yang saya dapat dari dulu enggak begitu. Saya ngaji dulu lama-lama, baru saya talqin. Sehingga betul-betul kalimah itu masuk ke dalam kolbu karena kesadaran. Bukan karena ikut-ikutan. Orang nangis kita nangis, enggak. Orang zikir kita zikir, enggak. Karena ada kesadaran itu dalam diri baru kita baca. Apa yang dimaksud Nur Muhammad? Ini bukan Nur Muhammad nama orang ya. Nur Muhammad sebenarnya Nur Muhammad itu saya jelaskan apa sebenarnya Nur Muhammad. Allah Ahad menghembuskan hembusan pertamanya disebut dengan Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Ruh hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah paham? Yang gak ikut gak dapat bagian berarti ya. Ruh Ahmad. Ruh Ahmad disebut Ruhullah. Itu memancarkan cahaya. Cahayanya disebut dengan Nur Muhammad. Ada yang debat kita ya. Saya lagi pulang kampung di debat. Dia nggak bisa bedain antara ruh dan nur. Pakai hadis palsu lagi. Awal yang diciptakan Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Itu kan hadis nggak sahih. Nur ya nur, ruh ya ruh. Nggak ngerti nanya, jangan debat dulu. Ini udah debat aja ya. Naik lagi tangannya begini kan. Oh berarti yang nanya itu bukan
bukan sisi nurnya, tapi zulmaniyah dalam dirinya. Karena ada kesombongan ketika bertanya. Ingin menjidal, mendebat. Padahal ilmu ini bukan untuk jidal, bukan untuk debat. Ilmu ini peta jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ngerti beda nur sama ruh, udah berani debat. Ya salam. Selama ini kan kajian orang sampai di Nur Muhammad, nggak ada yang sampai kepada Ruhullah, Ahmad Ruhullah, nggak ada. Itu baru dibuka oleh para ulama wali-wali Allah di akhir zaman ini untuk menyongsong munculnya Al-Imam Al-Mahdi, biar ruh kita kuat, biar nanti ketika tubuh ini dihancurkan oleh Dajjal, nggak makan berhari-hari, ruhnya masih kuat hidup. Ini baru paceklik, udah nyalahin ini, nyalahin itu. Ya. Pandemi yang disalahin siapa? Berarti kita ini ada karakter iblis, suka nyalahin orang. Suka nyalahin orang tuh karakter iblis tuh, hati-hati. Jalan macet yang disalahin wali kota, ya kan? Ya. Ada aja ya. Nur Muhammad itu memercik, memancar daripada ruh Ahmad, jumlahnya 124.000. Makanya jumlah para nabi berapa? Ini bukan cocok logi ya, ilmunya begitu. Kenapa muncul dalam hadis jumlah nabi itu 124.000? Itu semua adalah percikan pancaran daripada nur Ahmad. Disebut Nur Muhammadiyah, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Makanya Nabi mengatakan, aku sudah diangkat jadi Nabi, sedangkan Adam baru tanah, belum dicipta. Jauh sebelum itu aku sudah dicipta, ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Nama beliau saat itu Ahmad. Maka Ahmad itu nama ruhnya Nabi. Nabi itu punya nama ruh, itu Ahmad. Maka Ruhullah Isa mengabarkan, inni mubasyirum birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf ayat 6. Aku Ruhullah mengabarkan sang sumber ruh, yaitu Ahmad, akan datang di akhir zaman. Datangnya pakai nama baru, namanya Muhammad. Apa yang beda Ahmad dengan Muhammad? Ada mim depan, ada tasdid. Nah itu sirnya. Ya. Muhammad. Itu tasdid kedua, itulah diturunkan jadi Al-Mahdi. Mimnya itu mim Al-Mahdi. Itu namanya ilmu huruf. Ilmu huruf itu bukan cocok logi. Emang dari sononya sudah begitu. Al-Mahdi yang di-guidance oleh Allah. Yang dibimbing kolbunya oleh Allah, bukan dibimbing pakai Google. Yang dibimbing langsung oleh Allah, bukan lewat kitab. Mursyid, kitab, guru itu cuma zahir aja. Karena zahirnya orang harus berguru, zahirnya harus baca buku, tapi batinnya yang membimbing beliau adalah Allah. Sudah banyak gerakan-gerakan Al-Mahdi dulu, tapi nggak ada yang sabar. Gagal semua udah. Udah berapa gerakan Al-Mahdi muncul? Nggak ada yang sabar. Sekarang juga muncul tuh yang nggak sabaran tuh, nggak sabar cerita-cerita mimpinya dan itu bukan satu orang, di Indonesia juga ada, di seberang juga ada. Kalau Al-Mahdi bisa diceritakan ahwalnya di dalam YouTube punya siapa? Hah? Siapa yang punya YouTube? Tuh, udah tahu kan jawabannya? Kalau ada orang ngaku Al-Mahdi, sama dengan orang ketahuan sebagai Nabi Muhammad. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Talib, jangan biarkan anakmu pergi ke Rum kalau ketahuan dibunuh oleh ahli kitab. Kalau Al-Mahdi ini ketahuan, pasti dibunuh oleh yang punya itu. Yang tadi antum sebut itu. Pasti dibunuh, gak mungkin dibiarin. Jadi jangan percaya dengan Al-Mahdi Al-Yutubiyah. Yang enggak sabar ya. Taib.
Jadi dalam diri kita ada nggak nur Muhammad? Ada. 124.000 itu kemudian ditutup dengan munculnya sumber dari cahaya itu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nur itu ada masuk ke dalam diri, makanya bisa bangun subuh. Bisa ikut majelis, padahal mau kerja kan? Ya sudahlah, sesekali kita undur datangnya. Itu kan ada nur. Kalau kerja ya sudah begitu tiap hari. Tapi kalau kajian begini mungkin tidak setiap hari. Ada obrolan begitu di kolbu. Berarti ada nur Muhammad di dalam kolbunya. Percikannya masih ada, belum padam. Sebenarnya nur ini tidak pernah padam, cuma ketutup oleh nafsu, oleh kepentingan-kepentingan. Ya. Semoga nur ini masih aktif. Ya. Ngaji bersanad, talqin zikir bersanad, ngamalin zikir berdasarkan mursyid-mursyid yang bersambung Rasulullah, ngaji ma'rifatullah, ini akan membuat nurnya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Insya itulah yang disebut dalam Al-Quran, nuruhum, gimana ayatnya? Yas'a baina aidihim, benar ya? Nur mereka bergerak di antara mereka, yas'a, di hadapan mereka. Jadi nanti di hari kiamat, nur Muhammad yang kita jaga ini, dia akan memberi cahaya. Karena hari kiamat itu ada terang-terang sekali, ada gelap-gelap sekali. Ketika gelap, maka kolbu ini yang bercahaya. Disitulah Nabi lihat mana umatku, mana yang bukan umatku. Umatku yang ada nur Muhammad dalam dirinya, dia pasti berwudu, dia pasti sujud. Maka walaupun jidat kita nggak terang-terang amat, ya, hitam, sawo mateng, nanti kelihatannya bercahaya. Insya udah mulai keriput ya. Maklum, saya udah keriput sejak kelas 2 SMP. Ngaji ma'rifat semenjak umur itu. Udah keriput, udah langsung begini. Dan sudah beruban saya umur itu. Waktu itu anak-anak, ya teman-teman saya masih huru-hara, apalah. Tapi kita kemudian merasa, ya Allah, saya nggak nyaman dengan ini. Maka ngaji ma'rifatullah, pulang jam 2 malam. Ada anak SMP pulang jam 2 malam ngaji. Adanya main PS. Sampai jam 3 juga dijabanin ya. Apakah ciri hati yang sambung hati kepada Rasulullah saat berselawat? Ya. Al-Habib itu kekasih. Iza zukhira, jika disebut, maka kolbu sang kekasih tamilu. Kullul kulub ilal habibi tamilu. Setiap kolbu kepada kekasihnya pasti dia cenderung. Ketahuilah ciri-ciri di dalam kolbunya ada cinta. Jika disebut namanya, maka berkaca-kacalah matanya, merindinglah bulu romanya, berdesirlah jantungnya. Jauh pun dia kejar, dekat pun dia pertahankan. Itulah ciri-ciri orang sudah cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu masih punya pewaris, nasabnya dan ulama-ulamanya. Maka sambutlah mereka. Itulah dasarnya kenapa kita kalau ada ulama datang kita sambut dengan mahalul. Ya. Bukan karena dia, tapi karena yang membuat dia seperti itu siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ahibbu ahla baiti hubban li, cintai hormati keturunanku, pewarisku. Ada 2 tuh. Keturunan, pewaris, itu makna ahla bait. Nasabnya, lalu pewaris ilmunya. Mereka disebut ahlu baitin Nabi dalam ilmu hakikat. Ya. Mereka datang, kita hormat bukan karena mereka, tapi hubban li, karena kalian ta'zim cinta kepadaku. Karena ada nur ilmu Nabi pada diri mereka, kita hormat kepada mereka. Bukan karena pakai rida begini, pakai selendang begini, bukan. Kopi Abu Hamka. Kok kemana-mana perginya? Udah ya. Oh, ada lagi satu lagi terakhir. Ruhul Jihad. Ini namanya apa nih?
Namanya Ruhul Jihad. Masya Allah. Minta ijazah ilmu-ilmu yang disampaikan yang ada di YouTube agar musalsal. Sahih, bagus. Emang begitu kalau orang sudah dapat ilmu, sudah baca buku, ingin minta diridhokan, dihalalkan ilmunya. Dengan ini siapapun yang hadir, saya izinkan untuk menikmati, menyerap, mengamalkan kajian-kajian yang ada di YouTube. Tapi dari channel yang resmi. Kalau yang lain saya nggak tahu, dipotong-potong, ya. Ya, saya sebenarnya nggak punya channel, belum punya channel. Banyak yang ngajak, ayo buat dong official Ar-Razi Hasim. Takut nanti saya tamak sama duit YouTube. Takutnya begitu, tapi udah banyak yang ngajak. Nanti kita lihatlah kalau ada perubahan-perubahan, kalau perlu dibuat kita buat. Tapi selama ini yang kita izinkan, ya, mahasiswa saya, santri-santri itu ada di Ribat Nauraniyah. Ada juga Cafe Rumi, ya. Ya, Ribat Nauraniyah, ya. Sengaja namanya nggak mudah-mudah, biar yang dapat itu memang orang-orang yang serius nyari. Ya, kita nggak butuh-butuh amat sama follower, viewer, nggak. Kita cuma pengen cek orang tertarik kajian ma'rifat berapa orang sih. Ternyata di akhir zaman tambah banyak. Ya. Beberapa ada yang saya izinkan, ya. Ada beberapa yang Bapak Ibu tonton tuh beberapa saya izinkan. Yang dengan syarat jangan potong yang berlebihan. Jangan ngasih quote-quote, kata-kata thumbnail yang aneh-aneh. Di luar itu nggak jaminan saya, ya. Baik. Sudah. Pas sudah, ya? Udah syuruk kan? Saya yakin Bapak Ibu ada pekerjaan. Semoga pekerjaannya diberkahi oleh Allah. Karena paginya dimulai dengan al-barakatu li ummati fi bukuriha, ngaji, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal diri. Semoga yang hadir ditakdirkan nanti masuk surga. Amin. Kami, kita semua, semoga kita ditakdirkan memandang keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wajahmu terlalu mulia untuk kami pandang, tapi Engkau ingin juga dipandang. Engkau yang pantas dipandang. Izinkan kami ya Allah untuk pantas memandang wajahmu. Ya Rabb, kalbu kami kosong dari namamu. Famla' qulubana bil yaqin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan keyakinan. Wamzayyin qulubana bi asma'ik. Hiasi kalbu kami dengan keindahan nama-namamu al-husna, al-asma'ul husna. Ya Allah, jiwa kami berpenyakit ya Allah. Ada emosi, ada ketidaksabaran, ada kesombongan, ada merasa lebih alim, lebih pintar. Tolong ampuni ya Allah penyakit-penyakit ini, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, di kalbu kami ada perasaan malas ya Allah. Malas untuk istiqamah ya Allah. Malas untuk silaturahmi kepada ulama ya Allah. Malas untuk zikir pagi sore ya Allah. Malas untuk berguru kepada ahlinya ya Allah. Ya Allah, berkah kajian pagi ini. Sembuhkan penyakit malas kami. Tumbuhkan kesungguhan. Tumbuhkan kedisiplinan dan istiqamah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Faj'alna minal mustahiqina bi syafaatihil uzma. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami yang hadir ini, keluarga kami, guru-guru kami, semuanya berhak mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, maka hisablah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, siapapun yang hadir, maka bebaskan mereka dari siksa neraka. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ij'al lana khairan fi hayatina wa mamatina. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh keberkahan, mati kami penuh keistiqomahan, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya. Cukup dengan kalbu.